Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia, berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Kita sudah ada di sesi webinar lagi ya hari ini di hari kedua Virtual Career Fair. Moga-moga saya nggak tahu nih yang pada join di sini udah join dari hari kemarin, hari pertama Virtual Career Fair atau baru join hari ini. Tapi yang jelas kita dari kemarin hari pertama kita sudah punya beberapa sesi webinar dan ini kali ini kita sudah masuk ke hari kedua. Topiknya selalu menarik-menarik dengan pembicaraan menarik juga dari berbagai perusahaan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join untuk sesi kita kali ini. Hari ini saya mau perkenalkan dulu nih, saya dengan Anissa dari Jobstreet Indonesia yang hari ini, sesi kali ini saya akan menjadi moderator. Bersama dengan saya udah ada Pak Tommy dari FitHub, nanti saya akan perkenalkan lebih jauh ya. Nah, sebelum kita memulai sesinya, ini ada sedikit peraturan supaya sesi kita lebih teratur. Ada do's and don'ts yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua, apa saja yang bisa dilakukan dan tidak disarankan untuk dilakukan selama sesi berlangsung ya. Yang pertama, untuk selama sesi webinar, kita akan mute semuanya untuk semua partisipan. Lalu yang berikutnya, untuk nanti setelah ada presentasi dari Pak Tommy, kita akan buka untuk sesi Q&A session. Nah, ini supaya lebih teratur, nanti tolong di-put di chat aja setiap pertanyaan-pertanyaannya. Nanti setelah Pak Tommy selesai presentasi, setelah menjelaskan semua, nanti saya akan baca satu persatu ya. Lalu untuk bertanya melalui chat supaya jelas dari kita, mohon mengikuti format berikut. Jadi nama, underscore, nama perusahaan atau universitasnya tempat berasal, lalu underscore pertanyaannya. Gitu. Nah, nanti dari admin kita akan memilih pertanyaan mana aja yang diterima dari peserta. Kita akan berusaha untuk menampung semua pertanyaan untuk menjawab, tapi kita lihat juga dari waktunya ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan, nanti boleh disusul, boleh join lagi di webinar berikutnya kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab ya. Lalu untuk don'ts-nya, untuk teman-teman semua yang join, mohon untuk tidak menampilkan konten sensitif di fitur chat, lalu tidak menanyakan pertanyaan di luar topik webinar yang sedang dibahas. Oke, sip. Kalau gitu saya mau memperkenalkan Bapak Tommy. Selamat siang, Bapak Tommy. Halo, selamat siang Anissa.
Ya, siang Pak. Pak Tommy ini adalah training manager dari FitHub. Ya, Betul. FitHub ini adalah sebuah fitness and gym company. Ya, dia ada app-nya juga dan banyak juga sudah klubnya. Tadi kalau saya sempat ngobrol sebelumnya sama Pak Tommy sudah ada 40 lebih ya Pak klubnya di seluruh Betul. Indonesia. Tepat sekali. Ya, dan ini akan terus berkembang gitu. Jadi ini memang company yang juga sangat potensial sekali gitu. Nah, spesifiknya untuk Pak Tommy ini spesialisnya memang di sebagai trainer ya Pak ya, kayaknya sudah Betul. men-training dari 2011 Yes. dan itu sudah sekitar 800 MB yang sudah oleh Pak Tommy. Lebih fokusnya tuh lebih kepada maintaining customer service excellence ya Pak, benar ya Pak? Fokusnya lebih ke Betul. arah sana ya. Yes. Betul gitu. Oke, nah sebelum kita mulai, sebelum kita ke Pak Tommy presentasi ini, saya pengen tahu di sini kebanyakan apakah baru pertama kali akan bekerja atau memang sudah ada pengalaman bekerja? Boleh balas di chat box. Banyakan yang baru akan bekerja atau sudah ada pengalaman bekerja? Sudah bekerja, oke. Ada lagi baru, oke. Sudah pengalaman baru. Oke, oh banyak yang sudah pengalaman bekerja ya. Baru bekerja juga sudah ada. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih yang udah menjawab karena kita pengen tahu nih audiensnya hari ini lebih kepada yang memang benar-benar masih experience-nya masih di entry level atau yang memang sudah ada experience bekerja gitu. Supaya nanti kita sesuaikan informasinya gitu ya. Sip kalau gitu mungkin kita boleh mulai aja ya Pak Tommy. Silakan Bapak Tommy. Oke, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk berbicara kepada teman-teman semua. Tanpa memperlama-lama waktu, saya akan langsung share screen pada kawan-kawan ya. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke. Bisa dilihat ya Mbak Anissa ya? Saya punya slide, betul? Ya, jelas Pak, sudah. Oke. Saya akan mulai dengan pembicaraan mengenai peluang pasar di industri fitness. Apakah industri fitness ini masih menarik sih setelah pandemi yang melanda dunia ini semenjak tahun 2020? Apakah fitness center ini masih sebuah pasar atau industri yang seksi ya, yang menarik untuk dimasuki oleh teman-teman semua yang akan bekerja? Oke. Kita mulai teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, saya ingin mengajak teman-teman semua itu berlogika. Ya. Sehat dulu baru olahraga atau olahraga dulu baru sehat? Coba dipikirin. Dalam hati masing-masing aja. Apakah kita harus sehat dulu baru berolahraga? Apakah kita berolahraga baru kita bisa sehat? Karena begini, kenapa ini kita perlu pikirkan dan apa kaitannya dengan materi saya? Karena jawaban ini akan menentukan seberapa luas segmen pasar kita di Indonesia. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Termasuk untuk menjawab pertanyaan tadi, teman-teman, saya ajak untuk berpikir. Tahu nggak sih teman-teman, kalau tidak sakit itu tidak sama dengan sehat. Saya ulangi ya. Tidak sakit itu tidak sama dengan sehat. Kayaknya sama deh Pak Tommy. Coba saya akan tunjukkan beberapa gambar. Ya, teman-teman jawab dalam hati saja. Oke, ada 2 orang nih teman-teman. Ya, ada 2 orang. Sekarang teman-teman coba cek. Jika saya bertanya, dari kedua orang ini, siapakah yang sakit? Kelihatannya sehat-sehat aja ya teman-teman ya. Nggak ada yang sakit tuh. Tapi kalau pertanyaannya saya rubah teman-teman. Siapa sih yang lebih sehat? Nah, dari sini nih mungkin ada beberapa orang yang akan memilih Pak Tommy yang sebelah kanan lebih sehat. Dengan alasan yang mungkin ya lebih ideal berat badannya Pak Tommy. Baik. Dari sini teman-teman udah mulai mengerti nggak? Apakah tidak sakit sama dengan sehat? Kalau belum, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada 2 orang yang sama. Yang kiri dengan yang kanan.
Kalau saya tanya siapa yang sakit, dua-duanya lagi pakai jas ya, pakai suit yang bagus, mungkin sedang menjalankan suatu acara. Kayaknya nggak sakit deh. Tapi kalau ditanya siapa yang lebih sehat, mungkin yang kiri deh Pak Tommy. Kenapa? Karena yang kiri masih muda nih Pak Tommy, ya pasti lebih sehat dong. Oke, kita bisa terima pendapatnya. Kita pergi ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau gini gimana? Yang kanan lebih muda nih teman-teman. Kalau saya tanya dua-duanya ya tidak nampak sakit. Yang kanan lebih muda, tapi memang mungkin berat badannya lagi tidak ideal nih ya. Sementara yang sebelah kiri itu kakek-kakek yang tadi tuh teman-teman. Kalau saya tanya apakah mereka berdua sakit? Tidak, tidak ada yang sakit. Tapi kalau saya tanya mana yang lebih sehat? Mungkin banyak dari kalian yang bilang yang kiri Pak, walaupun sudah berusia, tapi kadar lemaknya bagus Pak. Oke. Ya, bagaimana dengan ini? Ya, dua-duanya sakit? Tidak. Tapi dari sini teman-teman bisa lihat siapa yang lebih sehat. Jadi apakah sehat itu ada keterkaitannya dengan usia? Apakah sakit itu ada sehat itu ada keterkaitannya dengan berat badan? Kita lihat ya, definisi sehat menurut WHO. WHO mengatakan sehat adalah kondisi komplit secara fisik, mental, dan sosial. Ini yang saya highlight ya teman-teman, baca baik-baik. Tidak semerta-merta ketiadaan penyakit. Jadi WHO sendiri mengatakan bahwa tidak sakit belum tentu bisa dikatakan sehat. Khususnya di bisnis saya, di industri saya, pastinya kita bekerja bagaimana untuk meningkatkan kesehatan fisik dari member-member dan dari Indonesia. Seperti itu. Sekarang saya akan bertanya lagi. Kalau begitu, apakah sehat sama dengan bugar? Jika saya sehat, apakah sudah pasti saya bugar? Oh, saya punya pertanyaan lagi, teman-teman. Karena pertanyaan ini akan menjawab pertanyaan yang tadi. Ini dua orang nih, teman-teman. Mereka sehat, tidak nampak sakit, ya. Tapi teman-teman, kalau saya tanya mana yang lebih bugar, gampang banget Pak Tommy, yang kanan tuh, lihat six pack-nya muncul Pak Tommy. Oke. Anyway, ini orang yang sama ya, difoto di durasi waktu yang berbeda, teman-teman. Gerard Butler yang main 300, tahu kan filmnya ya. Lalu berikutnya ini, kalau saya tanya, mereka sehat ya, sehat-sehat saja. Tapi kalau pertanyaan saya tanya, mana yang lebih bugar? Ya teman-teman akan dengan gampang tuh yang kanan Pak. Itu ototnya luar biasa. Anyway, sama. Ini orang yang sama. Difoto di durasi waktu yang berbeda. Atau mungkin ini yang lebih terkenal ya, Arnold Schwarzenegger. Oh ya, lebih terkenal pada zaman dulu maksud saya. Apakah mereka berdua di gambar ini sehat? Ya sehat-sehat aja. Tapi kalau saya tanya yang lebih bugar yang mana? Ya, yang kanan Pak. Ototnya luar biasa. Jadi dari sini kita belajar teman-teman. Sehat itu apa? Bahwa bugar itu apa? Bugar adalah kondisi kesehatan yang ditingkatkan sehingga tubuhnya itu mampu untuk menangani, mengatasi segala aktivitas fisik yang diberikan kepada tubuhnya dia. Ini definisi yang saya ambil dari President Council of Sports, Fitness, and Nutrition dari Amerika, teman-teman. Ini sebenarnya kalau definisi ada banyak, tapi ini yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti buat saya pribadi untuk saya bagikan sama teman-teman semua. Jadi, sehat yang ditingkatkan itu adalah kebugaran, improve state of health. Artinya, sehat belum tentu bugar. Oke, sehingga dari pertanyaan saya tadi, dari logika pikir yang saya ajak teman-teman semua menjawab di dalam hati, teman-teman sudah mulai bisa berpikir bahwa rentang kondisi fisik itu berada dari sakit sampai bugar, di antaranya ada dua kondisi, yaitu tidak sakit dan sehat. Nah, kita akan bicara apa kaitannya dengan topik saya kali ini. Jika saya sakit, yang saya butuhkan adalah penanganan medis. Setuju ya semua teman-teman ya? Apakah sakit perlu ke gym? Ya enggak. Perlunya ke klinik ataupun pergi ke rumah sakit. Tapi, seluruh orang yang berada di rentang kondisi tidak sakit, sehat, dan bugar, mereka semua adalah segmentasi pasar dari industri fitness. Yang artinya teman-teman, kita punya market sangat luas. Ya, semua orang yang tidak sakit,
semua orang yang mau sehat, atau atlet-atlet yang sudah bugar, itulah pasar kita. Market sangat besar. Disitulah bisnis saya ini menjadi penting bagi masyarakat. Apalagi setelah pandemi, kesehatan memiliki value yang berbeda. Kesehatan meningkat harganya. Dan orang-orang sudah mulai berpikir menginvestasikan uangnya untuk kesehatan. Oke, tapi ternyata menurut data penelitian internal kami pada tahun 2010 memang, bahwa baru kurang dari 1% dari populasi Indonesia pengguna fasilitas kebugaran. Ya, ini cukup memprihatinkan, teman-teman. Artinya mungkin di bawah 1% orang-orang tersebut tidak mengerti manfaatnya berolahraga di tempat pusat kebugaran, fitness center. Pertanyaannya, kenapa sih? Kenapa sih? Apakah karena mereka tidak mengerti? Apakah karena mereka tidak paham pentingnya memiliki akses ke tempat kebugaran itu sendiri? Faktanya bukan. Faktanya masalah itu terjadi, mereka tidak bergabung karena dua hal yang kami temukan. Pertama, masalah pembiayaan. Kedua, ada masalah keterbatasan lokasi. Terlalu jauh, terlalu ribet, harus masuk mall dulu, aksesnya tidak mudah, seperti itu. Sehingga FitHub datang ingin memberikan solusi bagi masyarakat tersebut yang ingin berolahraga, tapi terkendala biaya, yang ingin berolahraga, tapi terkendala akses. Ya, misi kami adalah memberikan fasilitas kebugaran dan kesehatan yang mudah dijangkau untuk semuanya, bukan hanya untuk orang-orang yang suka olahraga. Kenapa? Seperti yang kita bahas tadi, olahraga atau fitness center dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi orang-orang yang sudah bugar. Justru Anda harus berolahraga, barulah Anda bisa sehat dan bugar pada akhirnya. Akhirnya diputuskanlah untuk membentuk atau membangun sebuah fitness center yang ekonomis, accessible, inovatif, dan digital based. Tujuannya adalah untuk mempermudah member-member nantinya secara pembiayaan, secara akses menuju gym, dan akses untuk digital di online kami itu sendiri. Seperti itu. Ya. Jika teman-teman melihat ya, sejarah FitHub itu berdiri, kami mulai klub pertama itu Agustus 2020, teman-teman semua. Yang mana di bulan Oktober kami membangun klub kedua. Jika teman-teman melihat sekarang 2022 Desember ya, artinya FitHub berusia baru 2 tahun. Tapi coba teman-teman lihat data dari kami. Tahun 2021 kami mencapai 10.000 member. Dan Desember hari ini tahun 2022 kami sudah membantu menyehatkan 30 member di 42 klub tersebar di 6 provinsi di Nusantara. Inilah misi kami untuk menjangkau, memberikan fasilitas kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Ya. Misi kami di tahun 2023 Desember, kami bertujuan untuk membangun 100 klub nasional dan akan menjadi rantai cabang fitness terbesar di Indonesia. Artinya sebuah asumsi yang mengatakan bahwa setelah pandemi, industri dan bisnis gym akan menjadi menurun, ternyata tidak terbukti pada pencapaian kami dari tahun 2021 sampai 2022. Dari 30 member tersebut, teman-teman, 40% itu adalah orang-orang yang baru pertama kali memiliki membership gym. Artinya kami klaim ya, kami berhasil menjangkau orang-orang untuk sadar terhadap kesehatannya dan bergabung ke fitness center. Lalu berikutnya, 20% dari 30.000 member tersebut menggunakan jasa
pelatih pribadi atau personal trainer. Oleh karena itu teman-teman, terlihat dari pertumbuhan bisnis kami, terlihat dari pertumbuhan klub kami, dan data yang kami dapat bahwa di bawah 1% penduduk Indonesia pada tahun 2020 memiliki akses dan membership gym, artinya teman-teman semua memiliki peluang yang sangat besar jika bergabung dengan industri kami. Industri kami ini membutuhkan sangat banyak karyawan, membutuhkan sangat banyak staf, karena apa? Kami memiliki goal yang sangat besar di akhir Desember 2023 mencapai 100 klub. Artinya kami membutuhkan banyak personal trainer, kami membutuhkan banyak fitness consultant, dan kami juga membutuhkan banyak customer service pada perusahaan kami. Ya. Bahkan perempuan kami harapkan bisa join sebagai personal trainer. Ya, teman-teman sebagai personal trainer pastinya akan mendapatkan gaji, juga komisi ngajar ataupun conduction, begitu pula dengan komisi penjualan. Pak Tommy, saya suka gym, saya suka fitness, tapi latar belakang pendidikan saya tidak menunjang, Pak Tommy. Ini bagaimana? Apakah saya bisa join? Apakah saya bisa bergabung dengan tim Bapak? Bisa, teman-teman. Tidak perlu khawatir, karena FitHub juga menyediakan pelatihan dan sistem training, sehingga orang-orang yang ingin join kepada perusahaan kami tidak perlu dari latar belakang pendidikan kesehatan ataupun pendidikan olahraga saja. Apapun teman-teman bisa join di sini. Ya, bahkan requirement kami minimum lulus SMA. Minimum lulus SMA, kami bisa menerima Anda sebagai tim kami ataupun staf kami. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi tidak perlu khawatir tentang latar belakang pendidikan, karena kami menerima semuanya, asal nanti mengikuti proses interview yang ada di perusahaan kami. Seperti itu. Ya, pendidikan ada, dan Pak, dengan klub yang bertambah besar, apakah level-level strategis juga dibutuhkan? Dibutuhkan, teman-teman. Namun, kami berfokus untuk melakukan promosi internal. Walaupun kami tetap, jika dibutuhkan, mencari secara eksternal. Artinya, teman-teman yang join di kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa depannya. Seperti itu. Ya. Berikutnya, kami juga berharap sales atau fitness konsultan itu bergabung. Fitness konsultan ini berbeda dengan personal trainer ya teman-teman ya. Personal trainer itu role atau responsibilitasnya adalah untuk melatih klien sebanyak mungkin, menyehatkan klien. Ya, fitness goal-nya harus tercapai. Sales role-nya lebih banyak ke mengundang member untuk bergabung dengan keluarga besar membership FitHub seperti itu. Ya, sama memiliki gaji, memiliki komisi dan akses gym nasional. Ya, kita juga memiliki medical benefit. Bagaimana dengan saya, Pak, yang punya pengalaman di customer service? Saya ingin bergabung dengan tim Bapak. Bisa. Kami juga membutuhkan banyak customer service untuk klub-klub kami ke depannya. Ya, jadi requirement-nya adalah teman-teman harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ramah, dan mampu bekerja dengan target. Seperti itu. Jika teman-teman ingin mendaftar, itu QR yang sama ya, dan digunakan untuk ketiga posisi tersebut. Bahkan jika ada teman-teman di sini latar belakangnya dari cleaning pun kita terima di sini. Ya, kita juga mencari cleaning service. Jadi teman-teman, slide saya sampai di sini. Akhir dari presentasi saya adalah industri kebugaran sedang berkembang. Industri kebugaran sangat dibutuhkan. Setelah pandemi, ada dua hal yang terjadi. Satu, kesadaran akan kesehatan meningkat. Kedua, kemampuan finansial menurun. FitHub menjadi solusi keduanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Gultom. Ini menarik sekali ya. Jadi dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat
akan kesehatan semenjak kita pandemi kemarin sudah 2 tahun lebih ya, itu masih berlanjut sampai sekarang, sehingga bisnis dari fitness and gym ini juga semakin berkembang dan membuka banyak lapangan kerja baru ya, Pak, justru di industri ini gitu. Jadi menjadi satu industri yang, menarik, yang tersendiri, yang justru membuka lapangan kerja baru gitu, menarik lapangan kerja baru. Dan juga tadi seperti yang dibilang Pak Tommy tadi, target 100 klub di tahun depan. Nah, ini pasti juga terbayang berapa, jumlah tenaga kerja yang, dibutuhkan untuk diserap ya, Pak Tommy. Betul. Dia menjadi peluang juga untuk para pencari kerja ya, untuk job seeker, untuk, bisa masuk ke industri ini. Karena ini menarik nih, industri olahraga, dan kesehatan, lalu juga ini, bisa dibilang tech company juga karena berbasis app ya, Pak. Betul Jadi sekali. bisa gitu. Jadi menarik untuk, para tenaga kerja, para job seeker ya, gitu. Nah, sekarang, kalau ada yang mau bertanya, teman-teman silahkan boleh ditanyakan di kolom chat, nanti akan saya bacakan satu persatu, nanti akan dijawab oleh Pak Tommy juga satu persatu. Kalau punya pertanyaan seputar yang tadi sudah dijelaskan atau mungkin tadi ada yang belum dijelaskan Pak Tommy, terus juga, apa namanya, ada yang penasaran, punya pertanyaan sesuatu, nah silahkan boleh ditanyakan, di chat, nanti, akan diusahakan oleh Pak Tommy untuk dijawab ya, misalkan yang masih relevan dengan industri, industrinya, bisnisnya, gitu. Sambil kita menunggu, Pak Tommy, Ya. tadi kan ada sekitar tiga tiga lowongan tadi yang dibuka ya, Pak, di Ya. sales, Sales, consultant, eee, personal trainer, pelatih konsultan. pribadi, dan yang Mhm. terakhir adalah customer service. Oke, kalau misalnya ada yang di bidang-bidang lain, misalnya nih Pak, ada yang dia dari, IT atau apa itu, terbuka juga nggak sih Pak Tommy untuk di FitHub? Ini pertanyaan yang bagus, Mbak, karena memang di 2023 memang kami sudah memiliki aplikasi, Mhm. dan kami ingin mengembangkan aplikasi tersebut bukan hanya untuk digunakan pada member saja, tapi juga pada non-member. Jadi aplikasi kami juga menyediakan latihan-latihan yang bisa digunakan gratis buat non-member kami. Non-member which is menurut kami itu semua adalah calon keluarga besar kami. Seperti itu. Sehingga memang untuk divisi lain kami tetap membutuhkan posisi. Artinya kami membuka posisi walaupun memang kebutuhannya tidak sebanyak kebutuhan kami terhadap 3 posisi tersebut. Jadi 3 posisi yang tadi saya sebutkan tadi memang posisi operasional, Mbak. Memang itu ada di lapangan. Seiring bertambahnya tempat baru, kami membutuhkan 3 staf tersebut, 3 posisi staf tersebut. Baik. 3 Tapi posisi. kalau ya, jika ada yang tamatan IT, mungkin orang desain mau join, silahkan. Ya, artinya Oke, semakin besar oke. kami, Nah, kebutuhan itu kami di untuk tim luar support yang semakin. lain yang punya, mhm. Ya. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak. Nah, ini semoga membantu ya, teman-teman informasinya. Nah, kita udah punya beberapa pertanyaan nih, Pak. Saya mulai bacain satu persatu ya, Pak. Dari Mas, Ferry Ferdian, pertama, kalau mau kirim lamaran harus ke mana, Pak Tommy? Kalau kirim Silakan, lamaran, Pak. ya kirim lamaran tadi nanti saya akan share screen kembali ya. Itu ada Ya, link, ada QR yang teman-teman bisa scan, ya. ataupun teman-teman bisa masuk di website kami, ya. Di situ ada email yang langsung direct ke HR kami, seperti itu. Itu Teman-teman mungkin bisa search juga ya, Pak, di aplikasi atau di webnya Jobstreet. Nah, nanti itu bisa di-search di situ juga nanti sudah, harusnya sudah ada ya, Pak, job-job betul, yang tadi? Mhm. betul, di Jobstreet pun ada, Ya, ya. seperti itu. Oke, lalu, bagaimana cara melamarnya, Pak? Ini juga mungkin sudah tadi Sam ya, Pak, sudah terjawab sama, Kak, yang kedua ketiga dari Mas Johan, "Kak, saya pernah punya pengalaman di gym Celebrity Fitness Bali menjadi tim leader PT dan sales. Karena pandemi jadi tutup. Saya ingin join, apakah di Bali ada dan bagaimana cara melamarnya?" Silakan, Pak. Di Bali ada, kebetulan di Bali kami baru buka bulan lalu, ya. Posisinya itu ada di Renon. Kalau Johan Putra ada di Bali, mungkin tahu di Renon, ya. Kalau ingin melamar, prosedurnya sama, tetap harus melalui HR dulu, seperti itu.
Oke, jadi ada tuh Mas Johan, kalau misalnya domisilinya di Bali, silakan ya melamar untuk Fit Hub yang di Bali ya, Pak. Ya, silakan Johan, kami tunggu loh Johan ya. Oke, selanjutnya dari Mas Aziz nih, untuk melamar customer service apakah ada batasan umur? Pada dasarnya requirement kami tamat SMA. Jadi mungkin Hmm, batasan umur kami adalah tamat SMA, seperti itu. oke, batasnya tamatan SMA ya. Mhm. Lalu untuk, Mas Irwan, untuk loker di luar PT, FC, dan, CS bisa search di mana Pak Tommy? Dengan basic saya di luar fitness, fokusnya di manajerial. Baik, Apa? eee, untuk search mungkin gini Bapak Irwan, saran saya apply dulu saja Pak, ya. Apply dulu, nanti tim HR kami akan melakukan seleksi. Apakah, dari latar belakang manajerial Pak Irwan di industri yang lain, apakah bisa langsung masuk ke industri kita, atau harus lewat beberapa posisi dulu. Seperti itu Pak Irwan. Ya, saran saya Pak Irwan, saya tunggu, kirimin dulu ya. Kirimin dulu aja ke HR dengan link atau QR yang sama atau lewat Jobstreet, sertakan tujuan Pak Irwan untuk posisi M level atau manager level strategis seperti itu. Oke, silakan nanti Pak Irwan bisa cek, mungkin bisa cek dulu yang di Jobstreet itu ada apa saja, apakah ada yang sesuai atau enggak. Nanti dari HR-nya FitHub berarti akan menyesuaikan ya Pak, kalau dirasa memang potensial bisa ada fit di posisi tertentu di manajerial, nanti bisa disesuaikan ya Pak. Betul, betul Pak. Bu Oke, lalu Lisa. HO FitHub yang di Blok M ya Pak? Posisi kantor kami itu ada di Menara Sudirman, Pak Eri. Oh, Menara Sudirman, Menara di Menara Sudirman. Sudirman Pak, bukan di Blok M. Di Blok M itu cabang kami, Pak. Oh, oke. Tapi office juga ya, Pak, di sana ya? Bukan, itu fitness center, Oh, gym. lebih ke cabang gym-nya ya? Betul. Ah, oke. Jadi jangan salah, Pak, nanti kalau Bapak mau ke nanti Bapak ke yang gym. Lalu memiliki pengalaman di bidang di luar sales dari gym dan menarik nih, Pak. Benar Oke, juga sih. iya. Biasanya sales-salesnya gym tuh yang badannya oke-oke gitu ya, yang kelihatan fit banget gitu, Pak. Oke. Pada dasarnya ini faktanya ya, Mbak, bahwa kami memang menerima sales-sales dari industri lain. Kami menerima sales-sales karena kami punya apa namanya, internal training sendiri yang nanti akan membuat Mbak atau Mbak Fitri ya. Mbak Fitri nanti bisa cepat beradaptasi dengan produk kami, karena pada dasarnya nanti Mbak Fitri akan menjual produk kami kan, seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, apakah harus punya badan yang bagus jika ingin join? Nah, ini kembali ke pertanyaan saya, sehat dulu baru olahraga atau olahraga dulu baru sehat? Ya, jadi mungkin badan Mbak mungkin lagi nggak bagus nih. Memang badan bagus sangat menunjang di profesi kami. Tapi join aja dulu Mbak. Nanti Mbak kan dapat akses untuk berolahraga, baru perbaiki Mmm. badannya. Jadi badan yang bagus bukan requirement, itu hanya mensupport produktivitas. Seperti itu. Karena kami percaya jika sudah join, Mbak akan memperbaiki badan Mbak sendiri. Seperti itu. Akan termotivasi ya, Pak, mungkin ya? Yes, iya. Masa udah kerja di gym gitu nggak berasa sih? Nggak ada rasa panasnya tuh ya untuk ngangkat-ngangkat besi Iya ya. iya iya. Oke, begitu ya Mbak Fitri, semoga menjawab. Lalu dengan Mbak Anissa nih, halo Mbak Anissa, nama kita sama nih. Pak Gultom, saya ingin bertanya terkait penempatan kerja untuk divisi sales. Apakah nanti akan disesuaikan dengan domisili pelamar atau ditempatkan secara acak? Nah, benar nih Pak, menarik nih Pak. Ini sangat menarik pertanyaannya. Kami akan bisa mungkin mendekatkan dengan tempat tinggal. Tapi kembali lagi, tidak semua klub butuh posisi, ya kan? Tidak semua klub. Jadi mungkin kami punya 42 klub, ada 12 butuh posisi, tapi sisanya tidak. 30 lagi tidak. Artinya kami akan memberikan melempar kembali kepada Mbak Anissa Weni apakah mau menerima klub yang kami tunjukkan tersebut atau tidak. Gitu. Tapi kami secara prosedur kami berusaha untuk menempatkan teman-teman semua di tempat yang tidak jauh dari domisili tempat tinggal. Gitu. Jadi nggak perlu Itulah, khawatir ya Pak, nggak yes. biasanya akan disesuaikan dengan domisilinya. Iya. Itulah pentingnya interview Mbak Anissa. Jadi kan kita bisa kenal kandidatnya, kandidatnya bisa kenal kita gitu. Betul betul.
Nah, lalu kita ke pertanyaan berikutnya nih, ada 2 nih yang menanyakan pertanyaan yang sama. Kalau bisa pakai hijab nggak nih, Pak? Ada yang nanya secara general, bisa pakai ini pakai hijab secara general general untuk employee atau yang satu lagi secara spesifik untuk PT, boleh memakai jilbab nggak, Pak? Boleh, Mmm, kita tidak masalah untuk menggunakan hijab, mhm. Oke, gitu. jadi tidak ada keterbatasan ya, Pak? Iya, Silakan kalau kalau yang, berhijab. Ini terima kasih teman-teman yang sudah membantu men-share link-nya. Nah, untuk yang mau tadi bertanya-tanya cara melamarnya, ngelamarnya di mana, dan segala macam, sudah ada yang bantu di chat, kolom chat, itu untuk, apa namanya, Jobstreet, untuk bisa melihat lowongannya di Jobstreet, itu bisa langsung dicek di situ GitHub, nanti bisa proses ngelamarnya jadi lebih lebih mudah ya, bisa langsung dicek di situ, gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, dengan Pak Tommy, silakan, masih kita buka ya, kita masih ada sekitar 4 menit, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan, tuh. Nah ini Pak, untuk berarti saya ada pertanyaan dari saya dulu ya Pak, mungkin silakan. nanti mungkin ini juga ada yang menanyakan juga. Untuk, eee, tadi kalau kalau di cabang berarti kan yang dibutuhkan lebih kepada sales, customer service, lebih ke operation ya, Pak? Kalau Operation. yang di, cabang untuk di gym-nya ya. Kalau untuk yang seperti misalnya yang lain, let's say kayak misalnya desain, IT, dan segala macam, itu berarti, lebih ke untuk di head office saja, yang mana itu di Jakarta, atau ada kesempatan terbuka untuk di kota-kota lain juga, Pak? Ya, untuk desain atau IT atau trainer ya, itu untuk sementara ini masih di Jakarta saja, Mbak, gitu. Oke Jadi oke kita tidak menempatkan tim support tersebut berada di tempat operasional kami. Jadi oke. berada di kantor pusat, gitu. Difokuskan di Jakarta ya? Betul. Oke, berarti peluangnya terbuka untuk teman-teman yang ada di luar kota Jakarta, itu bisa ke yang tadi ya, Pak, yang 3 tadi itu pasti terbuka untuk semua Lokasi. daerah ya, Pak, yang ada yang Yes, ada cabangnya? Oke betul. oke. Nah, untuk bisa tahu cabang-cabangnya ada di mana aja, misalnya saya nih, Pak, mau ngelamar, untuk sales misalnya, itu kan saya mau cek nih, aduh di kota saya ada nggak ya, gitu. Oke, untuk GitHub bisa ceknya di mana? untuk lokasi klub kami update itu berada di website dan app, itu ada. Oke oke Kota-kotanya dan posisi-posisinya ada di situ. oke. Berarti sebelum nanti kalau misal mau lamar, misalnya lagi lihat-lihat nih di Jobstreet tadi lagi kebuka link-nya, nah terus teman-teman ada mau memastikan nih, ada nggak ya di kota saya? Karena kan tadi maunya pasti yang berdekatan ya dengan domisili, jadi bisa dicek dulu, adanya di mana aja, tersedianya untuk cabang-cabangnya GitHub, nanti boleh setelah itu silahkan, dilamar gitu untuk, kalau bisa sekarang nih dimanfaatin kesempatannya, karena pasti tadi sudah banyak yang dengar, nanti juga pasti kompetisinya juga semakin tinggi Padat. ya, Pak. Kalau boleh Iya. tahu, apa namanya, kira-kira biasanya dibutuhkan berapa sih, Pak, kalau per cabang itu, Pak, Oke, untuk sales dan misalnya customer service kayak gitu-gitu? ini pertanyaan menarik ya. Untuk, kebutuhan kami terhadap setiap klub, apalagi klub yang baru buka ya. Untuk personal trainer 3, customer service 2 sampai 3, dan sales itu 2 sampai 3. Jadi kemungkinan akan butuh sekitar, 6 sampai 9 manpower di situ, Oke, itu per cabang berarti ya, Pak? per cabang. Nah, Per cabang. apakah angkanya akan membesar? Iya, iya dong, pasti membesar. Mmm, Seiring dengan bertambahnya member kami, ya barulah kami tambahkan staf pelan-pelan. Jadi oke. yang disebutkan tadi itu adalah untuk kebutuhan, kita sebutnya itu pre-sales ya. Ya Sales ya dilakukan sebelum klub itu buka. Nah, ya. untuk kebutuhan pre-sales dan opening klub, seenggaknya kita butuh sekian orang. Apakah bisa bertambah? Bisa. Jadi nanti kemungkinan akan teman-teman yang melamar, mungkin kita bisa arahkan ke klub baru, ataupun kita juga bisa arahkan ke klub lama yang akhirnya menurut perhitungan kami membutuhkan peningkatan headcount. Mungkin di Oke. customer service atau di PT, akibat meningkatnya jumlah membership yang join, seperti itu. Oke oke, terima kasih Pak Tommy Mhm. informasinya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kalau tidak, berhubung kita waktunya tinggal 1 menit lagi, oh ada lagi nih Pak dari Mbak Sarah, untuk FC apakah ada target per bulannya?
Lalu customer service batasan usia maksimal ya Pak, ini maksimal berapa? Lalu posisi back office seperti admin apakah sedang dibutuhkan Pak? Karena di Jobstreet belum ada lowongannya. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, saya jawab satu persatu ya, Mbak Sarah Huta Barat ya. Jadi untuk FC ya pastinya ada target. Nah, masalah angka spesifiknya ya KPI-nya mungkin saya tidak bisa taruh di sini. Nanti pada saat interview dengan kami, nanti kami akan jabarkan kok, ya apa namanya hak dan kewajiban dari Mbak. Lalu berikutnya CS batasan usia maksimal ada, mungkin saya harus diskusi dulu dengan tim HR kami. Setahu saya mungkin ada di sekitar usia 30-35 tahunan deh kalau nggak salah. Ya, tapi ini jujur ya, saya harus diskusi dengan tim HR kami dulu, karena biasanya yang join malah muda-muda nih di kita nih. Jadi belum pernah ada isu yang usianya terlalu tinggi, ya. Tapi Mbak Sarah apply dulu saja, ya, apply dulu saja. Nanti kita bisa lihat kok posisinya. Lalu berikutnya untuk back office seperti admin, apakah sedang dibutuhkan? Nah, di posisi kami, admin itu termasuk role atau key responsibility dari customer service. Jadi admin operasional klub di lapangan, gitu, Mbak Sarah. Begitu. Ya. Semoga jelas. Jadi di HO ini kami tidak butuh admin. Oke. Semoga menjawab ya Mbak Sarah. Tadi sudah dijawab satu persatu. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu untuk pertanyaannya karena waktu kita juga kita sudah harus menutup nih sesi kita kali ini, teman-teman semua dan Pak Tommy. Kalau oke Pak, boleh disampaikan informasi QR atau email yang tadi disampaikan Pak. Nanti ini bisa dicek saja di link Jobstreet tadi yang sudah diinfo Mirvia di chat Pak Perlindungan itu yang tadi semuanya ada ya Pak? Sales dan lain-lain itu sudah bisa Ya, dicek di situ. harusnya ada, tapi saya akan konfirmasikan dengan tim HR saya. Ya, tuh boleh untuk sudah di-share memastikan. kembali ya, silakan. Makasih Mbak Mirvia. Iya. Ya. Oke, sebelum kita menutup sesi hari ini, kita mau ada sesi foto dulu nih teman-teman. Jadi kalau boleh yang sudah oke, tadi yang sudah siap, nggak oke, nggak terlalu juga nggak apa-apa. Yang confident membuka kamera silakan, kita mau foto nih bareng-bareng. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita untuk sesi foto bersama. Mungkin bisa di open videonya semua. Masih kami tunggu yang belum open kamera, open videonya. Untuk sesi foto nanti kita ada dua gaya. Pertama gaya formal, yang kedua gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas di screen agak terbatas nih Mas. Gayanya agak terbatas nih. Masih kita tunggu yang lain yang belum buka kameranya. Oke, mungkin bisa kita foto sekarang ya. Oke, kita foto bersama ya. Oke, siap. Saya hitung sampai 3, siap. 1, 2, 3. Yang kedua gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih banget semuanya ya, partisipan teman-teman yang sudah hadir, yang sudah aktif bertanya, yang sudah menyimak untuk sesi kita hari ini. Jangan lupa kita masih ada sesi berikutnya nanti di hari ini dan juga masih ada besok sebagai hari terakhir dari Virtual Career Fair. Jadi kalau yang belum apply, belum melamar, ayo lamar sebanyak-banyaknya di hari ini dan besok terakhir karena cuma di Virtual Career Fair kalian bisa chat langsung dengan rekruter, bisa tanya langsung kalau ada yang kurang jelas, dan juga yang pasti jangan mau ketinggalan, karena di Virtual Career Fair ini semua orang berlomba-lomba untuk melamar di posisi-posisi yang lagi terbuka, jadi jangan sampai melewatkan kesempatannya diambil orang udah apply duluan.
gitu ya, manfaatkan kesempatannya sebanyak-banyaknya untuk apply job di Jobstreet, dan juga termasuk tadi yang ada di FitHub, silakan bisa langsung dibuka linknya, bisa langsung apply, dan apa namanya, moga-moga nanti siapa tahu ada yang jodoh kan, ada yang rezeki gitu ya. Oke, segitu saja untuk hari ini. Thank you semuanya. Terima kasih banyak Pak Tommy. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis.
Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang.